keluarga sebenarnya udah bersyukur banget, banyak bonus banget kan, Allah udah kasih panjang umurnya gitu. Ya mungkin ini ya qadarullah ya, jalannya memang dari sakit jatuh dulu, terus pas jatuh memang harus pindahkan operasi, karena kalau kita pakai cara tradisional itu lumayan lama, karena kita pikir kalau semakin lama pupung di berbaring itu bakal makin gak enak tuh, banyak penyakitnya. Akhirnya kita mutusin ke rumah sakit. Nah dari rumah sakit itu ya ternyata ya ada keluarlah asmanya beliau juga kambuh. Terus habis itu pas waktu operasinya juga alhamdulillah lancar, tapi malah mungkin karena kena obat-obat dan sebagainya ya mungkin punggungnya nggak kuat. Jadi kemarin itu terakhir organ-organ vitalnya sudah drop semua, dari paru-parunya juga cuma bisa sebelah aja berfungsi. Terus abis itu jantungnya juga ada pembekakan, terus ya mungkin organ ginjalnya juga karena terlalu banyak obat yang dimasukin jadi udah nggak kuat. Jadi ya makanya kemarin semalam tuh yang drop banget, sempat dipompa gitu dadanya, terus sempat balik lagi gitu kan, sampai akhirnya jam 11.14 kita sekeluarga udah kayak udah ikhlas aja, karena mungkin ini yang terbaik. Karena kalau misalnya kita paksain takutnya ini jadi egonya kita aja keluarga, tapi itu malah pupungnya yang sakit gitu kan. Jadi udah kita benar-benar kita tungguin aja gitu, mau gimana ya pasti harapan kita bisa balik lagi sehat, tapi ya kemungkinan itu juga udah terlalu gimana ya, tapi kita nggak boleh mendahului. Jadi ya udah kita dampingin terus, alhamdulillah dari pihak rumah sakit juga ngebolehin kita di ICU, dampingin terus, talkin terus sampai akhirnya pupung ngelepasin semuanya dan semua tenang banget alhamdulillah. Humoris, Ya. mungkin dari mata keluarga sebenarnya gimana seperti apa? Beliau nih orangnya lucu ya, maksudnya ya komedian di rumah kan, tapi bisa berwibawa juga di saat yang berbeda. Jadi banyak ngajarin saya deh. Orangnya tuh benar-benar relax, kayak nggak overthinking, bukan agak galak di rumah, tapi dia tuh bisa Nuzon mulu orangnya. husnuzon dulu ya, mungkin ibu lagi itu. Jadi ketika saya punya istri galak juga jadi tahu ternyata cara meresponnya itu santai cukup ya gitu. Banyak dia ketemu semua teman saya pasti memorinya beliau tuh senyum, sampai meninggalnya pun senyum. Jadi orangnya memang murah senyum dan selalu pengen kasih kesan menyenangkan buat orang lain gitu. Tapi ya begitu ya, kita tuh banyak kenangan-kenangan dari kecil, harus bangun jam 5:30 nyuci mobil, nyuci pagar, ngepel gitu deh. Kita masih ingat itu yang dia kehilangan burungnya, aduh macam-macam deh pokoknya, yang boncengin Uti ketinggalan. Jadi Banyak kenangan lucu beliau tuh. Tapi ya ternyata yang punya nama Untung udah pergi dulu kan, jadi namanya aja yang saya pakai. Mungkin salah satu terakhir ada yang disampaikan dari Pupung sendiri mungkin yang gitu. Pupung tuh emang dari pas sebelum jatuh tuh udah berapa kali sih bilang pengen pulang gitu. Tapi kita kan ya walaupun gimana kita tuh kayak berpikiran ya, karena aku kan ada demensia kan, udah mulai lupa ingat gitu kan. Jadi malah kita tuh kayak ditanyain, Mbak ini siapa ya gitu, jadi kita kayak suka bercandain. Nah yang sosok kayak gini tuh jadi kangen lagi ya. Kemarin kan udah 40 hari lah di rumah sakit. Awal-awal tuh masih bercanda, masih kayak halo sayang gitu. Semua suster Semuanya disayangin. Terus sampai udah 2 minggu terakhir itu kan udah mulai drop gitu kan. Jadi emang ngelihat prosesnya kita yang kasihan kayak ya udah aku mendingan ya apapun itu kita terima, kita yang penting ikhlas. Makanya saya juga bilang sama Mas Ari, sayang kamu harus ikhlas apapun itu, pokoknya lepasin aja, jangan diberat supaya kuku juga nggak berat. Mas Ari ada pesan terakhir nggak sih dari pesan yang selalu Mas Ari ingat? Banyak sih, beliaunya aja tuh sebenarnya kita dibesarkan bukan dengan ekonomi yang serba mewah ya, maksudnya cuma ya struggling memang. Bapak tuh sampai umur 52 gitu.
bapak tuh masih pakai motor kerja itu kemana, yang penting kita bisa kuliah gitu bener-bener. Tapi di depan anak-anak kelihatannya kayak necis, jam bulan, rapi. Padahal di luaran dia perangnya kayak apa kita nggak tahu. Dia pulang udah habis perampokan. Pokoknya banyak lah cerita-cerita yang kita baru tahunya pas tahu jadi bapak-bapak juga gitu. Bahwa perjuangan dia tuh di depan anak-anak maunya kelihatan nggak ada masalah, tapi sebenarnya dia lagi banyak masalah. Itu dia, makanya saya ngerasa ya kasih udah berjuang, udah banyak banget yang dilakuin untuk kita. Ya pesannya harus sopan sama orang, baik sama orang. Semua disapa. Kukung tuh ngajarin kita, dan rumah Kukung maksudnya ada banyak tetangga-tetangga. Selalu aku tuh awal-awal ketemu sama Mas Ari kayak emang harus disapa semua ya tetangga siapa lewat. Ya dia bilang ya ini udah kayak jadi tradisi Kukung gitu kan. Jadi sampai sekarang kita kalau ada ini pasti Pak, Bu, misi udah itu diajarin, walaupun saya ketemu beliau tuh almarhum berarti kan 22 tahun yang lalu gitu ya. Ya dari dulu emang Gitu. Karena rumah kita di kampung kan mau ke jalan gede harus lewat banyak rumah, semua satu-satu disapa, jadi dikenal semua kan. Nah, itu yang bikin dia jadi dikenal sama orang kampung, mau kayak gimana juga. Akhirnya saya juga keikutan, ketemu siapa aja saya sapa, jadi banyak teman gara-gara gitu. Mengajarkan dan suaranya bergetar. Siapa yang nggak ini, dia ini orang yang ngajarin saya dulu, orang yang ngajarin saya mengenal dunia. Nah sekarang saya ngajarin beliau mengenal dunia yang baru. Ya gimana ya rasanya? Kita coba untuk berbakti terakhir lah gitu sebelum akhirnya berpisah gitu sama beliau. Hancur banget sih rasanya. Ya udah, mungkin jauh terbaik pasti. Tapi mungkin ada hal yang ingin dilakukan nggak sih sebelum meninggal gitu, tapi ada nggak kesampaian nggak kamu? Banyak sih, Kukung pengen jalan-jalan gitu. Tapi kan gara-gara sempat jatuh ya dulu ya. iya. Sejak itu Beliau dia juga jalannya juga udah nggak terlalu lancar ya dulu sih. padahal rusaknya kita mau ke Turki waktu itu. Udah di pompa masih bisa kembali. Juga tadi pagi kembali menurun dan itu udah nggak bisa balik lagi. Memang ya udah nggak di lagi. Sorry, tadi banyak juga artis yang istilahnya sosok almarhum ini menjadi panutan buat mereka gimana? Ya mereka tuh kalau saya punya teman bapak tuh selalu nyapa ya, yang semua selalu senyum, selalu ngajak. Walaupun kadang bapak lupa ini siapa nih, artis itu kan nggak tahu gitu. Tapi emang beliau tuh baik ya sama orang itu semua, senyum, orang tuh ingat sama senyumannya beliau, bercandanya beliau. Kadang tuh kalau misalnya ngomong tuh jawabnya tuh dia pelan dulu mikir, jawabannya tuh nggak harus sama dengan tapi harus jawabannya Itu masih ingat zaman saya waktu awal-awal ke TV ya, di salah satu mall gitu kan, lagi ada pemilihan PJ baru kan. Dia tuh namanya PJ halnya bukan di tengah kota gitu kan, dia mungkin karena sepatunya kotor gitu ya, masuk ke dalam mall, masih belepotan, terus datang ke tempat itu kan. Itu yang namanya PJ hari itu anak saya loh, namanya dia. Segitu bangganya gitu, saya dulu bilang, apa jangan bikin malu nanti sini, bersihin dulu sepatunya begitu kan. Tapi sekarang saya lihat itulah rasa bangganya beliau, berani-beraninya naik ke panggung cuma mau ngomong itu doang. Aduh, itulah bedanya bokap timbangannya. Tapi ya itu jadi inspirasi buat saya, mau ya namanya dipakai untuk kebaikan. Setiap apa kebaikan yang kita buat, ya mudah-mudahan pahala dari dia juga. Karena nama Ari itu kan nama dia, jadi nama pasti saya. Seorang ayah berarti orang yang paling mensupport dan mendukung Mas Ari. Itu udah kayak kehilangan sinyal. mukanya mirip banget lagi kan. Aduh, nggak ada Allah, kamu tuh aja kayak Makasih ya. Sedikit doanya boleh, minta doanya buat almarhum. Ya teman-teman semua minta doanya kalau pernah kenal sama Kukung dan pernah buat salah ya, mohon diikhlaskan. Jika pun ada yang belum selesai, mungkin sama keluarga sama kita. Semoga beliau husnul khotimah. Amin. Dan juga semua teman-teman yang masih lengkap orang tuanya, jangan lupa itu surga kalian ya. Ya kalau masih lengkap dua-duanya, ya bikin yang baik nih, gitu tinggal satu. Mudah-mudahan sehat terus ya.
Di usia keberapa Mas Ari? Siapa? Bapak? 86.